Pengertian dan ruang lingkup sosiologi. Secara terminologis, sosiologi berasal dari bahasa Yunani. Kata socius juga mempunyai arti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat, dan logos mempunyai arti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, istilah sosiologi artinya ilmu tentang masyarakat. Dan menurut para ahli lainnya, yaitu menurut Paritim Sorokin, mengemukakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Menurut William Osborne dan Meyer F. Nichols berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Dalam buku Dadang Supardan menyimpulkan menurut beberapa para ahli, sosiologi dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu tentang interaksi sosial, kelompok sosial, gejala sosial, organisasi sosial, struktur sosial, proses sosial, maupun perubahan sosial. Karakteristik sosiologi menurut Suekanto yaitu sebagai berikut. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial. Sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, melainkan suatu disiplin yang bersifat kategoris. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola umum. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang empiris, faktual, dan rasional. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, bukan ilmu pengetahuan yang digunakan para ahli dalam penelitian yaitu sebagai berikut. Metode deskriptif, metode eksploratory, metode historis komparatif, metode fungsionalisme, metode studi kasus, dan metode survei. Teknik yang sering digunakan dalam sosiologi diantaranya siosmetri, wawancara, observasi, dan observasi partisipan. Ilmu bantu yang sering digunakan dalam sosiologi yaitu statistik, psikolog, etnologi, arkeologi, dan antropologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sejarah, ekonomi, antropologi, politik, hukum, maupun geografi. Dalam penelitian sosiologi, mengenal 3 macam penelitian sosiologi, yaitu penelitian lengkap, penelitian fun-finding, dan penelitian interpretasi kritis. Manfaat atau kegunaan sosiologi. Kegunaan sosiologi secara praktis dapat berfungsi untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan mengatasi problema sosial. Sedangkan dari sisi fokus kajian mikro, sosiologi juga berfungsi dalam memberikan informasi untuk mengatasi masalah-masalah keluarga seperti disorganisasi keluarga. Hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. 1. Hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi. Hubungan yang penting antara ekonomi dan sosiologi adalah keduanya merupakan basis sosial tentang perilaku ekonomi. 2. Hubungan sosiologi dengan ilmu politik. Ilmu politik menjadi suatu kajian yang sangat menarik oleh para akademisi di mana ilmu politik memutuskan perhatiannya pada pemerintahan dan penggunaan kekuasaan politis. 3. Hubungan sosiologi dengan ilmu sejarah. Para ahli sosiologi banyak meminjam peranan penyelidikan historis untuk melihat ke belakang, untuk menggambarkan suatu peristiwa urutan dan makna peristiwa yang lampau, untuk dijadikan acuan untuk menerangkan keadaan orang lain tentang peristiwa sosial sekarang ini atau untuk pembelajaran di masa depan. Hubungan sosiologi dengan psikologi. Psikologi dengan sosiologi jelas berbeda dalam hal kajiannya. Akan tetapi, psikologi sosial kajiannya dengan cara memahami kepribadian dan perilaku yang dipengaruhi oleh individu-individu sosial.
sehingga saling berhubungan. 5. Hubungan sosiologi dengan antropologi. Para ahli sosiologi banyak meminjam konsep-konsep dan pendekatan antropologi. Salah satu tokoh sejarawan dan filsuf sosial Islam Tunisia, Ibnu Khaldun sudah merumuskan tentang kehidupan manusia yang nomaden yang melalui beberapa fase. Dan pada abad ke-19 kemudian muncul ilmu pengetahuan baru yaitu psikologi dan sosiologi. Dan lahir tokoh sosiolog bernama Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Sosiologi bagi Comte merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Tokoh lainnya dari Inggris yaitu Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai 1830 merupakan tokoh pertama yang menulis tentang masyarakat atas dasar empiris dan konkret. Tokoh selanjutnya dalam perkembangan sosiologi yaitu Emile Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Banyak yang mengakui sebagai salah satu bapak ilmu sosiologi dalam pengembangan disiplin sosiologi sebagai disiplin akademik. Pada saat yang hampir sama, lahir Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Yang merupakan tokoh pendiri akademik lainnya yang berusaha membentuk disiplin baru yang membedakan berdasarkan pendekatan dan pandangan interpretatifnya. Sosiologi berkembang dengan pesatnya pada abad ke-20, khususnya di Perancis, Jerman, Amerika Serikat. Kemudian sosiologi menyebar ke negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Konsep-konsep sosiologi yaitu 1. Masyarakat 2. Peran 3. Norma 4. Sanksi 5. Interaksi sosial 6. Konflik sosial 7. Perubahan sosial 8. Penyimpangan 9. Globalisasi 10. Patronas 11. Kelompok 12. Patriarki 13. Hierarki dan 14. Permasalahan sosial. Teori-teori sosiologi, teori tindakan sosial dan teori sistem sosial menurut Talcott Parsons. Kedua, teori evolusi sosial menurut Herbert Spencer. 3. Teori teknologi dan ketinggalan budaya atau Kurzweil menurut William. 4. Teori dramaturgi menurut Erving Goffman. 5. Teori strukturasi menurut Anthony Giddens dan teori globalisasi of nothing menurut Giger Richter.